Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hayu Agus Putri dengan NIM 071 dari kelas B Hubungan Internasional di Timur Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pemulihan hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi pada masa pemerintahan Donald Trump pasca peristiwa 9/11 yang menjadi judul dari penelitian saya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu berisi mengenai poin-poin apa saja yang ada di dalam penelitian saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang mana ini berisi tentang latar belakang dari isu yang saya bahas. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang mana ini berisi masalah-masalah yang akan saya kaji di dalam penelitian saya. Kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir, yang di dalamnya berisi teori-teori yang membantu saya untuk menyusun penelitian ini. Kemudian yang keempat ada hasil temuan dan diskusi, yang mana ini merupakan penjabaran dari isu yang saya bahas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada pembahasan pertama kita yaitu berisi mengenai pendahuluan dari isu yang akan saya bahas. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat dikenal sebagai sebuah negara yang besar dengan keragaman penduduknya. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi daya tarik mengapa banyak imigran asing berbondong-bondong datang ke Amerika Serikat. Seperti contohnya adalah imigran muslim. Salah satu contoh negara muslim yang datang ke Amerika Serikat yaitu Arab Saudi. Nah, hubungan kedua negara yang baik ini yang tentunya membuat imigran muslim asal Arab bisa dengan mudah hidup dan tinggal di negara tersebut. Akan tetapi, pasca insiden 9/11 dan juga isu terorisme membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi maupun negara-negara lain di kawasan Timur Tengah sempat memburuk dan juga merenggang. Hal ini kemudian yang menjadi tugas setiap pemimpin Amerika Serikat untuk memulihkan hubungan Amerika dengan negara-negara muslim yang ada di kawasan Timur Tengah, seperti contohnya adalah Arab Saudi, karena untuk mengamankan kepentingan-kepentingan antara kedua negara tersebut. Setelah membahas mengenai pendahuluan, pembahasan selanjutnya yaitu merupakan rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini, saya berusaha mengkaji mengenai faktor apa yang menjadi pendorong pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi, dan kebijakan apa saja atau upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan hubungan kedua negara tersebut. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, adanya insiden serangan World Trade Center membuat hubungan Amerika Serikat dan juga Arab Saudi sempat mengalami dinamika yang cukup rumit. Setelah saya menemukan rumusan masalah, saya kemudian menggunakan 3 kerangka berpikir yang membantu saya dalam menjelaskan isu yang saya bahas. Kerangka berpikir saya terdiri dari 3, yaitu dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah. Kemudian yang kedua era pasca WTC tahun 2006, dan yang ketiga adalah keamanan nasional. Nah, pada kerangka berpikir pertama yaitu dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah berisi mengenai kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana ada 4 kepentingan, yaitu yang pertama menjaga eksistensi Israel sebagai saudara tua dan ujung tombak Amerika Serikat di Timur Tengah. Yang kedua, menjaga eksistensi kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah. Yang ketiga, menjaga eksistensi para penguasa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan yang keempat adalah menjaga eksistensi eksplorasi dan transportasi minyak ke negara-negara sekutu Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yaitu era pasca WTC tahun 2006, di mana adanya peristiwa WTC telah membangkitkan kesadaran Amerika Serikat bahwa satu-satunya kekuatan pasca Perang Dingin yang sanggup mengimbangi Amerika Serikat adalah kekuatan politik Islam. Dan kerangka berpikir yang terakhir adalah keamanan nasional, di mana keamanan nasional ini didefinisikan oleh Berkowitz dapat sangat bermanfaat sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar. Konsep ini pun ternyata berkembang lebih banyak di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Setelah membahas mengenai kerangka berpikir, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil temuan dan diskusi, yang mana di dalamnya berisi riset-riset yang telah saya kumpulkan untuk mendukung penelitian saya. Nah, pembahasan yang pertama dalam hasil temuan dan diskusi ini yaitu tragedi 9/11 atau serangan World Trade Center yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Nah, tragedi 9/11 sendiri merupakan tragedi
yang menyerang kedua gedung ikonik Amerika Serikat, yaitu gedung World Trade Center dan juga gedung Pentagon. Saat peristiwa ini terjadi, ada dua pesawat Amerika, yaitu Amerika Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175 yang secara sengaja menabrakkan diri ke sisi utara dan selatan gedung WTC. Akibat insiden ini, Amerika Serikat mengalami banyak kerugian baik secara material maupun korban, di mana insiden ini telah memakan 3.000 korban jiwa dengan kerugian yang hampir mencapai 123 miliar US dollar. Nah, dari insiden ini juga Amerika Serikat menuduh bahwasannya kejadian ini didalangi oleh kelompok terorisme Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Nah, dari kejadian ini juga Amerika Serikat menuduh bahwa Arab Saudi merupakan dalang di balik peristiwa ini, karena Osama bin Laden dan juga kelompok teroris yang lain yang merupakan aktor di balik kejadian ini kebanyakan berkewarganegaraan Arab Saudi. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu mengenai dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Sebenarnya, hubungan kedua negara ini tuh sudah terjalin dengan cukup stabil dan cenderung harmonis sejak tahun 1933. Hal ini terlihat dengan seringnya kedua negara ini terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang ada. Namun, seperti yang kita ketahui, pasca insiden 9/11 atau serangan World Trade Center, hubungan kedua negara mengalami dinamika yang cukup rumit. Nah, sebelum terjadinya insiden 9/11, hubungan kedua negara ini tuh cukup stabil, yang mana dibuktikan dengan adanya berbagai kerjasama seperti kerjasama minyak, di mana dalam kerjasama minyak ini Amerika Serikat mempunyai sebuah lembaga yang bernama KASOTS. Nah, lembaga ini kemudian diberikan hak oleh Arab Saudi sehingga Amerika bisa dengan mudah mengeksplorasi minyak yang ada di kawasan Arab Saudi. Selain itu, ada juga pembentukan The Saudi America Business Council dan juga Business Opportunity Forum. Kemudian di bidang yang lain adalah adanya kerjasama politik dan keamanan, di mana kerjasama ini telah terjalin sejak Perang Dunia Kedua sampai dengan Perang Dingin, di mana Perang Dunia Kedua, Arab Saudi mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat ketika mendapatkan serangan dari Italia, dan sebagai timbal baliknya adalah Amerika Serikat diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minyak di kawasan Arab Saudi. Dan juga ketika Perang Dingin, antara kedua negara sama-sama saling memerangi eksistensi dari komunisme agar tidak semakin menyebar khususnya di kawasan Asia. Nah, selain itu ada juga kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan mengadakan program SYLEP atau kepanjangannya adalah Saudi Young Leaders Exchange Program, di mana ini ditujukan untuk mahasiswa Arab Saudi yang ingin melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Nah, dan yang terakhir dinamikanya adalah ketika pasca peristiwa 9/11. Seperti yang kita ketahui, setelah peristiwa 9/11 ini Amerika Serikat cenderung menuduh Arab Saudi bahwasannya merupakan aktor di balik peristiwa terorisme ini. Nah, karena hal itu kemudian ini mengubah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi yang sebelumnya berfokus kepada perdagangan minyak, akhirnya berubah untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan paham demokrasi agar negara Arab Saudi menganut paham tersebut. Dan akhirnya setelah paksaan dari Presiden Bush, Arab Saudi kemudian mengadakan pemilu di negaranya. Dan juga dampak dari peristiwa 9/11 ini juga menimbulkan Islamofobia, yang mana ini sempat menyulitkan para imigran muslim seperti yang berasal dari Arab Saudi ketika tinggal dan hidup di Amerika Serikat, karena seringkali mendapatkan seperti perundungan ataupun diskriminasi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hambatan pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Nah, di dalam hambatan pemulihan hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi ini terdapat 4 faktor yang menjadi penghambat kenapa sih hubungan kedua negara ini tidak segera pulih, padahal pemerintah Amerika Serikat telah menyusun berbagai macam kebijakan. Hambatan yang pertama yaitu adalah adanya invasi Amerika Serikat ke Irak memunculkan adanya ketidakamanan regional. Dengan adanya invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, tentunya
membuat kelompok teroris Al-Qaeda yang berada di Irak menjadi tidak stabil dan justru membuat kelompok ISIS berkembang dengan pesat di wilayah tersebut, dan ini bisa mengancam keamanan regional dari wilayah Arab Saudi. Hambatan yang kedua yaitu pemerintah Amerika Serikat di bawah Barack Obama mendukung Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin untuk naik menjadi pemimpin Mesir. Nah, tentunya hal ini tuh dianggap Arab Saudi diterima dengan ketidaksukaan karena Presiden Barack Obama itu memiliki kepentingan untuk menyebarkan paham demokratis di Mesir, dan dengan berkembangnya paham demokratis di Mesir tentunya Arab Saudi juga akan kena dampaknya untuk mau tidak mau mengembangkan paham demokratis, dan ini tentunya sangat tidak disukai oleh Arab Saudi. Dan yang ketiga adalah adanya kebijakan non-intervensi pemerintah Amerika Serikat terhadap perang Suriah di bawah kepemimpinan Obama. Nah, di dalam perang Suriah yang terjadi, Amerika Serikat ini memilih untuk tidak terlibat di dalam perang tersebut, yang akhirnya membuat perang tersebut berlangsung lebih lama dan bisa mengancam keamanan regional wilayah Arab Saudi. Dan yang terakhir, hambatan terakhir adalah adanya perjanjian antara P5+1 dengan Iran mengenai program nuklir yang dimilikinya. Nah, P5+1 sendiri itu merupakan sebutan untuk kelompok negara-negara besar yang sejak tahun 2006 terlibat dalam upaya diplomasi dengan Iran mengenai program nuklirnya. Nah, dengan adanya perjanjian ini tentunya akan membuat Iran bisa terbebas dari sanksi ekonominya, dan apabila hal itu terjadi tentunya akan memperkuat posisi Iran di kawasan Timur Tengah, yang mana ini bisa menggeser posisi Arab Saudi yang sebelumnya sangat penting di kawasan tersebut. Kemudian di pembahasan terakhir ini akan membahas mengenai kebijakan dan faktor pendukung pemulihan hubungan Amerika dengan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Trump. Karena seperti yang kita tahu, di bawah kepemimpinan Trump, pemulihan hubungan antara kedua negara ini akhirnya bisa terwujud. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Trump agar pemulihan ini bisa terwujud? Yang dilakukan oleh Trump yang pertama adalah Trump memberikan dukungan yang kuat kepada Arab Saudi di tengah beredarnya tuduhan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi yang dilakukan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Trump selalu memberikan statement-statement yang mana ini mendukung Arab Saudi dan menjauhkannya dari tuduhan terhadap pembunuhan wartawan tersebut. Kemudian yang kedua adalah Amerika mengajak Arab Saudi untuk bersama-sama memerangi Iran dalam rangka untuk memperkuat posisi Amerika di kawasan Timur Tengah dan juga posisi Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Nah, dari situ kemudian hubungan antara Trump dengan Arab Saudi ini sangat membaik sehingga membuat Trump mendapatkan medali emas kehormatan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ketika berkunjung ke Arab Saudi. Dan juga faktor pendukung yang akhirnya bisa membuat Trump berhasil memulihkan hubungan kedua negara ini adalah yang pertama, pemerintah Amerika Serikat selalu memberikan dukungan kepada Arab Saudi dalam segala aspek, entah dalam kerjasama, kemudian dalam militer, dan juga ketika tadi Arab Saudi mendapatkan tuduhan dari dunia internasional terkait pembunuhan wartawan. Dan yang kedua adalah adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain, karena kita tahu Amerika Serikat sangat membutuhkan minyaknya Arab Saudi untuk industrialisasi, sedangkan Arab Saudi membutuhkan kehadiran Amerika untuk melindungi kepentingannya di dunia internasional. Nah, akhirnya sampai juga di akhir pembahasan, yaitu merupakan kesimpulan dari pemulihan hubungan antara Amerika dengan Arab Saudi, yang mana pemulihan hubungan ini tentunya dinilai sangat penting karena sebelumnya kedua negara ini memiliki hubungan yang cukup harmonis sejak tahun 1933, akan tetapi karena insiden WTC membuat hubungan kedua negara ini sempat terganggu dan akhirnya mengganggu kepentingan masing-masing kedua negara. Oleh karena itu, pemulihan hubungan perlu dilakukan agar hal ini bisa menyelamatkan kepentingan kedua negara dan bisa mencapai kepentingan kedua negara dan tidak mempersulit untuk tercapainya kepentingan kedua negara tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.